Satu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap anugerah Tuhan yang sangat besar dalam hidup kami. Kami tidak tahu apa jadinya hidup kami jika bukan karena anugerah Tuhan. Tapi kami berterima kasih, anugerah-Mu menguatkan kami di tengah segala kondisi yang kami alami. Kami ingin tetap bersyukur kepada Engkau. Saat ini Tuhan, kami ingin belajar daripada kebenaran firman Tuhan. Bila firman Tuhan ini boleh memperkaya kami, boleh membuat kami semakin diperlengkapi dan semakin utuh di dalam Engkau. Terus Tuhan, berbicaralah kepada kami melalui kebenaran firman-Mu. Kami siap untuk dibentuk oleh firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore untuk Bapak Ibu Saudara sekalian yang sedang beribadah di rumah masing-masing. Saat ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema, yaitu melayani di tengah krisis. Kita akan belajar bersama-sama dari sebuah jemaat, sebuah komunitas yang ada di dalam 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Saya akan membacakannya untuk saudara sekalian, dan Bapak Ibu Saudara sekalian bisa membacanya di rumah. Pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka sangat kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ketika kita berbicara tentang pelayanan, dan ketika saya mengintrospeksi diri saya selama kurang lebih puluhan tahun melayani Tuhan, momen terberat ketika saya melayani yang membuat saya susah melayani ialah ketika saya berada dalam sebuah kondisi krisis dalam kehidupan ini. Ketika terjadi krisis apapun itu juga dalam hidup ini, entah itu krisis keuangan, krisis kesehatan, krisis dalam pergumulan hidup, itu membuat saya susah melayani. Ketika saya krisis kesehatan, saya akan fokus untuk bagaimana menyembuhkan penyakit saya, dan saya tidak lagi dapat berpikir tentang pelayanan. Ketika saya krisis dalam pergumulan kehidupan saya, dan itu menekan saya, membuat saya mungkin depresi dan sebagainya, saya menjadi fokus tentang bagaimana tentang diri saya. Saya mungkin menjadi pribadi yang mengasihani diri, dan pada saat itu saya susah sekali untuk memikirkan pelayanan kepada orang lain. Atau mungkin krisis apapun itu juga dapat membuat saya menjadi susah dalam melayani Tuhan. Dan saya kira bukan cuma saya mengalami hal itu juga. Saya kira Bapak Ibu Saudara sekalian di rumah juga pernah mengalami hal itu, bukan? Pernah mengalami satu titik di mana kita berada di kondisi yang begitu krisis, entah itu keuangan, krisis dalam keluarga, krisis dalam apapun juga itu. Pernah mengalami bagaimana rasanya? Begitu berat rasanya kita untuk menjalani hidup kita saja berat. Bagaimana mungkin kita dapat berpikir untuk melayani orang lain? Sebagian orang mungkin masih bisa melayani di dalam kondisi krisis, tapi rata-rata mungkin seperti saya. Kita mengalami kesusahan dalam melayani Tuhan ketika kita sendiri berada dalam kondisi yang krisis. Kita tidak bisa maksimal. Dan cilakanya Bapak Ibu, kita harus akui bahwa kehidupan kita ini tidak mungkin bisa lepas dari apa yang namanya krisis. Krisis itu bisa datang daripada kesalahan kita sendiri. Kita salah dalam merencanakan, kita salah dalam memplanning, atau mungkin kita hidup terlalu bebas sehingga kita harus menerima konsekuensi yang membuat kita, membawa kita dalam situasi yang krisis. Tetapi ada kalanya krisis itu bukan dari kita, tapi dari kondisi di luar kita yang memaksa kita untuk masuk dalam lingkungan yang krisis. Misalkan masalah COVID-19 ini, ada begitu banyak orang yang saat ini berada dalam kondisi krisis, kehilangan pekerjaan, keluarga semakin berantakan, pergumulan semakin banyak, mengalami gangguan dalam mental dan krisis-krisis yang lain.
Itu dari luar dan tidak disangka. Bagaimana mungkin COVID-19 bisa hadir dan membuat begitu banyak jutaan orang mengalami krisis dalam hidupnya. Yes, kita tidak bisa menghindari krisis dalam hidup itu. Karena itu Jack Nicklaus pernah berkata, "Crisis are part of life, everybody has to face them." Krisis ini adalah bagian dari hidup dan setiap kita mau tidak mau harus menghadapinya. Nah, karena itu Bapak Ibu, saat ini saya ingin mengajak kita untuk belajar bersama-sama dari sebuah jemaat, sebuah komunitas yang kita baca tadi berikutnya. Mengapa ketika saya merenungkan jemaat dari komunitas Makedonia ini, saya sendiri mendapatkan berkat dan betapa luar biasanya mereka. Konteks ayat kita ini ialah bagaimana Paulus itu sedang bercerita kepada jemaat di Korintus. Ketika Paulus melihat ada sebuah jemaat yang istimewa, seakan-akan ada perasaan kagum yang luar biasa yang kemudian mendorong Paulus mau tidak mau harus menyampaikan kesaksian yang indah ini kepada jemaat Korintus. Nah, siapa jemaat Makedonia? Komunitas seperti apa mereka? Dikatakan dalam Alkitab yang kita baca, jemaat Makedonia ini merupakan jemaat yang sederhana. Dikatakan mereka adalah jemaat yang biasa-biasa saja, bukan jemaat yang kaya raya yang dipenuhi dengan uang berlimpah, enggak. Bahkan dikatakan di ayat 2 bahwa mereka itu adalah komunitas yang dicobai dengan berat dalam hidup mereka. Dan dikatakan dengan mengalami banyak cobaan dalam berbagai percobaan. Dalam arti demikian, ketika kita mengamati bahasa yang Paulus, ketika seorang dicobai, itu sudah mengalami susah hati. Tapi ini dicobai dengan berat, artinya itu pencobaan yang tidak gampang. Ada yang mengatakan jemaat Makedonia mungkin mengalami penganiayaan. Karena di Kristen mula-mula orang-orang yang di jemaat mula-mula orang-orang Kristen pada waktu itu dicecar, dihapus haknya, kemudian mengalami penganiayaan dari berbagai pihak, dan itu membuat jemaat Makedonia menderita. Ada yang mengatakan demikian. Dan dikatakan bukan cuma satu pencobaan, bukan cuma satu cobaan berat, tapi dikatakan dalam pelbagai cobaan. Artinya ada begitu banyak. Sekarang kita bisa membayangkan betapa kondisi jemaat Makedonia ini sedang berada di dalam kondisi yang sebenarnya secara akal manusia mereka dalam kondisi krisis. Mereka bukan jemaat yang kaya, mereka jemaat yang cukup, mereka dalam banyak penderitaan, mereka dicobai banyak hal, mereka sedang berada di dalam krisis. Tetapi menariknya Bapak Ibu, ya, di ayat yang kedua dikatakan sekalipun mereka menderita, tetapi sukacita mereka meluap. Sukacita itu sendiri menggambarkan sebuah perasaan yang jauh lebih besar daripada perasaan bahagia. Sukacita yang dialami jemaat Makedonia itu dikatakan meluap. Kalau misalkan saya punya gelas, saya isi air itu meluap, dia tuh sampai tumpah-tumpah seperti itu. Dan jemaat Makedonia memiliki sukacita yang demikian, meluap yang terlalu besar, yang terlalu luar biasa. Karena itu mereka mengatakan mereka bersukacita walaupun mereka mengalami krisis. Mengapa bisa? Saya kira satu jawabannya ialah karena mereka mengenal kasih karunia Tuhan. Ada indikasi di ayat 9 ketika Paulus mengatakan, yaitu karena mereka telah mengenal kasih karunia Tuhan, dikatakan oleh Paulus. Jemaat Makedonia mengenal kasih karunia Tuhan. Dia mengalami apa yang namanya anugerah Tuhan dalam hidup mereka. Mereka sudah mendengar cerita bagaimana pribadi Yesus yang adalah Allah itu sendiri datang ke dunia untuk mati di kayu salib buat hidup mereka. Mereka sudah mendengar cerita itu dan mereka paham bahwa permasalahan terbesar dalam hidup mereka yaitu dosa. Masalah itu sudah diselesaikan oleh Yesus di atas kayu salib. Karena itu ketika mereka tahu bahwa mereka sudah mendapatkan anugerah yang besar itu, dan ketika mereka melihat krisis yang sedang mereka hadapi saat ini, mereka tidak menjadi kehilangan sukacita. Mereka tidak menjadi bersungut-sungut, karena mereka tahu hidup mereka sudah berada di dalam anugerah Tuhan. Saya kira ini adalah pelajaran pertama buat kita untuk kita pikirkan dan renungkan. Ini adalah pelajaran pertama bagi setiap kita. Dapatkah kita bersukacita ketika kita berada dalam keadaan krisis? Saya kira dalam keadaan krisis apapun itu tidak seharusnya menghilangkan sukacita kita. Sebaliknya kita harus tetap bersukacita. Mengapa? Karena kita punya Tuhan yang adalah segala-galanya dalam hidup kita. Kita punya Tuhan yang adalah anugerah terbesar. Dia mau hadir bukan cuma menyelamatkan hidup kita. Dia mengatakan dia mau menerima kita apa adanya. Dia mau menyertai kita. Dia terus menuntun langkah kita. Bahkan
ketika kita di dalam lembah kekelaman atau yang kita sebut sebagai krisis itu, Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Nah saudara, di dalam Tuhan, saya teringat dengan cerita tentang seorang ibu tua yang ketika dia di usia 50 tahunan, dia terserang penyakit yang unik dan membuat dia stroke, dan kemudian tidak ada keluarga yang mau merawat dia sebatang kara, kemudian dia harus ditaruh di panti jompo. Dari tubuhnya seringkali mengeluarkan cairan yang sangat bau dari mulutnya dan sebagainya, dan membuat beberapa perawat yang menjaga dia kewalahan dan tidak ingin melanjutkan merawat dia. Suatu saat ada perawat yang cukup lama kemudian dengan sabar, dengan telaten merawat ibu tua ini, dan ternyata perawat itu menemukan ada yang mengagumkan dari ibu tua ini. Kenapa? Ibu tua ini ternyata setiap paginya diminta untuk memetik bunga di luar, di perkebunan, di pekarangan, dan bunga yang dipetik itu kemudian setiap kali diminta didorongkan kursi rodanya untuk diberikan kepada orang-orang di panti jompo yang lain. Dan ketika dia datang, dia masuk ke kamarnya dan diberikan bunga itu, mengatakan, Tuhan Yesus mengasihimu, Tuhan Yesus mengasihimu. Saudara, tidak terlihat seperti seorang yang bersedih. Padahal kondisinya sudah puluhan tahun di panti jompo dalam keadaan sakit. Tidak ada yang merawat dia. Tapi dia tidak terlihat seperti orang yang sedih. Suatu saat ada orang yang penasaran dan bertanya kepada dia, Ibu, kenapa ibu bisa berbagi kasih? Padahal ibu sendiri sedang dalam keadaan krisis, sakit penyakit yang parah. Ibu ini cuma menjawab satu dengan pujian yang kita kenal dalam pujian KPPK. Dia nyanyi satu lirik lagu yang mengatakan, Yesus segala-galanya, mentari hidupku. Ibu itu sudah mengalami Yesus dalam hidupnya. Ketika Yesus hadir, dan pribadi Yesus yang adalah anugerah terindah itu sendiri sudah hadir dalam hidup dia, krisis apapun tidak membuat dia kehilangan sukacita. Tidak membuat dia kehilangan sukacita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, saya sendiri berjuang. Dan kita semua saya kira harus berjuang. Supaya kita tidak hanya tahu tentang anugerah. Kita tidak hanya pintar ngomong tentang anugerah. Tapi kita harus belajar untuk menghayati anugerah itu setiap harinya. Menghayati anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita setiap harinya. Bukan cuma status kita yang berdosa menjadi anak Allah, bukan cuma itu. Tapi bagaimana anugerah ketika Tuhan mau menerima kita. Tuhan mau peduli dengan kehidupan kita. Tuhan mau memberikan jalan-jalan tersendiri, rencananya yang tidak kita pikirkan secara pribadi-pribadi. Dan itu adalah anugerah, dan dia mau menjadi milik kita, dan kita pun menjadi miliknya. Itu anugerah, dan kita harus menghayati itu dalam kehidupan kita. Sehingga dalam kondisi krisis apapun tidak akan mengurangi sukacita kita, karena kita punya Tuhan. Nah saudara, kalau kita kembali dalam perikop yang kita baca, ternyata anugerah itu jugalah kasih karunia yang dialami jemaat Makedonia, itu jugalah bukan cuma membuat mereka bersuka cita, tapi itu jugalah yang mendorong mereka untuk tetap melayani sekalipun mereka dalam kondisi yang krisis. Nah, kalau kita perhatikan di ayat 2b dikatakan, itu sebabnya Paulus mengatakan di ayat 2b, sekalipun mereka sangat miskin, namun mereka itu kaya akan kemurahan. Jadi kurang lebih demikian. Tadi saya sudah katakan bahwa jemaat Makedonia ini merupakan jemaat yang sederhana, yang penuh dengan keterbatasan, jemaat yang kurang mampu. Tapi ketika mereka dengar bahwa pelayanan Paulus, penginjilan Paulus keliling kota itu membutuhkan sejumlah dana, mereka mau mengumpulkan dana yang secukupnya. Mungkin bagi beberapa orang kaya pada waktu itu jumlah yang sedikit, tetapi bagi Paulus itu jumlah yang sangat besar. Kenapa? Karena pemberian jemaat Makedonia pada waktu itu melampaui kekuatan mereka. Saudara, bahkan dikatakan mereka itu mendesak Paulus. Dalam imajinasi saya membayangkan ketika Paulus mau pelayanan, kemudian ditawarkan bantuan sama jemaat Makedonia, mungkin Paulus sudah mengatakan, jangan, saya sudah cukup dapat banyak bantuan dari A, B, C, D, saya melihat kamu sendiri penuh dengan kekurangan dalam krisis, jangan. Itu buat kehidupan kamu sehari-hari, mungkin ya dalam bayangan saya. Tapi makanya dikatakan mereka mendesak, tidak, kami harus tetap mengambil bagian. Mereka mendesak, saudara. Ini suatu hal yang luar biasa. Mengapa? Karena mereka dalam krisis, tapi mereka tetap memilih untuk melayani. Saya kira inilah indahnya dan luar biasanya jemaat Makedonia yang bisa kita pahamin. Dan saya kira jemaat Makedonia sudah tahu
kisah tentang Yesus. Mereka mendengar tentang Yesus, bahkan bagaimana Yesus itu mati buat hidup mereka, dan bagaimana Yesus itu memberikan teladan buat hidup mereka. Itu bukan yang ditunjukkan oleh Yesus ketika Yesus mati buat kita, mau datang ke dunia ini untuk melayani kita. Siapa sih kita? Seberapa layakkah kita untuk diampuni seperti demikian? Apa yang kita lakukan sehingga Tuhan Yesus mau datang ke dunia, menjadi manusia, dan menyelamatkan kita? Siapa kita? Kita bukan orang yang layak, tapi Dia mengasihi kita. Itu poin utamanya. Yesus mengasihi kita. Dan karena itu ketika Dia mau, sebelum tergantung di kayu salib, ada begitu banyak krisis yang Dia alami. Dia ditinggalkan murid-muridnya, Dia dikhianatin, Dia berdoa dengan perasaan takut dan gentar, bahkan dikatakan seperti mau mati rasanya. Bahkan dalam doa itu dikatakan keluar peluh-peluh darah yang menunjukkan betapa takutnya Dia. Bahkan Dia pribadi yang ketika di atas kayu salib Dia mengatakan, "Bapa, mengapa Kau meninggalkan aku?" Yesus mengalami krisis yang tidak gampang, di mana tidak ada manusia satupun yang bisa memahami pergumulan Dia. Tetapi dalam kondisi yang penuh dengan krisis itu, Dia tetap melangkahkan kakinya, naik di atas kayu salib, membentangkan tangannya, membiarkan paku-paku itu tertusuk, membiarkan dirinya mati. Untuk apa? Untuk tetap melayani kita, sehingga dosa-dosa kita ditebus oleh darahnya. Dia tetap melayani, dan saya kira teladan tentang Yesus ini sangat dipahami oleh jemaat Makedonia. Jemaat Makedonia sudah mengalami anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan. Dia mengikuti teladan Tuhannya. Aku juga dalam krisis, aku juga sudah dalam masalah, tapi aku akan tetap melangkah untuk tetap melayani Tuhan. Aku tetap mau mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan. Saudara, ini luar biasa. Teladan inilah yang bisa kita pegang untuk kehidupan kita. Teladan inilah yang perlu kita pelajari bersama. Dalam kondisi krisis apapun, jangan membuat kita untuk tidak melayani. Saya tahu Bapak Ibu bahwa corona ini memberikan banyak krisis dalam hidup kita. Beberapa teman saya ada begitu banyak yang sudah di PHK. Beberapa teman saya sudah kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan. Ada yang kemudian malah bercerai di tengah kondisi seperti ini. Permasalahan bukan semakin gampang, permasalahan semakin pelik. Ada begitu banyak hal krisis yang dialami dalam kehidupan kita. Mungkin Bapak Ibu yang di rumah juga sedang mengalami hal itu saat ini. Saat ini yang terpenting ialah apa respon kita selanjutnya. Kita bisa berkata, aku lagi susah. Aku sendiri lagi butuh fokus untuk keluar dari masalahku. Aku sendiri lagi butuh fokus untuk keluar dari krisisku. Aku lagi krisis ekonomi, aku lagi banting setir, lagi ubah arah usaha. Lagi ada begitu banyak masalah. Aku mau selesaikan dulu masalahku, baru saya mau pelayanan. Atau kita seperti jemaat Makedonia yang mengatakan, aku tahu aku dalam krisis. Aku tahu aku sedang dalam keadaan yang tidak baik saat ini. I know I'm not okay. Aku tahu aku tidak baik saat ini. Tetapi aku mau tetap memilih untuk melayani Tuhan. Aku mau tetap untuk memilih mengambil bagian dalam pelayanan. Bapak Ibu, saya kira kita perlu belajar dari jemaat Makedonia. Kita yang menerima anugerah itu wajib untuk tetap melayani di tengah kondisi krisis apapun. Saya ingat salah seorang cerita daripada kisah Kick Andy. Dia mengisahkan salah satu heroes yang tidak terkenal tapi melakukan suatu hal yang luar biasa. Dikatakan nama bapak itu adalah Bapak Gendu Mulati. Dia adalah seorang bapak yang awalnya cuma membangun pos ronda untuk lingkungan keamanan di wilayah dia. Tapi kemudian ketika pos ronda itu dibangun, udah berapa lama kemudian didatangi oleh orang-orang yang sakit jiwa, orang-orang gila yang keluyuran di sekitar sana. Ketika melihat hal itu, Bapak Gendu ini menjadi kasihan. Bapak Gendu ini seorang pengendara delman ya. Dia punya beberapa kuda dan dia mengendari delman untuk usaha sehari-hari. Pendapatannya cuma sederhana. Ketika dia melihat orang yang gila itu kemudian ada di pos itu, dia menghampiri dan dia mengajak pulang orang-orang gila itu. Dia rawat, dimandiin, dikasih makan, dilatih sama dia, saudara. Dididik. Nah berapa lama lagi kemudian, berapa hari kemudian atau berapa waktu kemudian,
Ada orang gila yang lain datang ke pos itu juga, saudara. Dibawa lagi, saudara, ke rumah. Dan saudara tahukah ketika dia membawa orang-orang gila itu, dia tidak dapat untung apa-apa. Bahkan berkali-kali dia harus menjual kuda delmannya. Kenapa? Untuk menolong orang-orang ini. Dan ketika disuruh sama Candy, semua orang cukup kagum ya, penonton cukup kagum dengan apa yang dilakukan. Semua orang mengatakan dia sebagai orang gila. Bapaknya orang gila. Kenapa? Karena dia selalu memungut orang-orang gila yang berada di jalanan untuk dirawat di rumahnya. Ketika ditanya apa motif dia mau melakukan dan melayani sampai sejauh itu, dia bilang demikian. Gampang. Prinsip saya gampang. Kalau lu mau hidup enak, lu harus buat hidup orang lain enak. Prinsip dia seperti itu, Bapak Ibu. Yang saya perhatikan seperti demikian. Dia didrive oleh prinsipnya itu. Kalau lu mau hidup enak, lu harus buat kehidupan orang lain juga enak. Dia didrive dengan prinsip itu dan dia rela melayani gila-gilaan walaupun dia dalam kondisi krisis. Dia rela melayani habis-habisan sekalipun dia dalam kondisi yang tidak terlalu baik juga. Kenapa? Karena didrive oleh prinsip itu. Bayangkan kita yang adalah orang Kristen. Seharusnya kita didrive oleh prinsip bahwa karena anugerah Tuhan sudah melimpah menaungi hidup kita, menerima kita, menuntun kita, mencintai kita, memberikan keselamatan, memberikan keyakinan, kemenangan, mengenyangkan ketakutan kita. Anugerah yang sudah tidak terkatakan itu. Seharusnya itu lebih daripada alasan daripada Bapak Gendul tadi. Itu menjadi alasan yang lebih bagi kita yang seharusnya mendrive kita untuk melayani Tuhan di tengah kondisi apapun. Saudara, saya kira ketika kita memilih untuk mengambil pilihan yang pertama tadi, saya tunggu selesai dulu masalah aku baru aku mau melayani Tuhan. Saya mau selesaikan dulu krisisku baru aku mau melayani Tuhan. Mungkin kita belum paham sepenuhnya, belum menghayati sepenuhnya apa arti anugerah Tuhan dalam hidup kita. Karena kalau kita tahu bahwa anugerah Tuhan itu terlalu besar dalam hidup kita, permasalahan apapun juga yang kau alami saat ini, krisis apapun juga yang kau alami saat ini, tidak akan menghentikan engkau untuk melayani Tuhan. Saudara, pelayanan itu banyak bentuknya. Tidak cuma berbicara soal pelayanan dari dana uang. Kita bisa berbagi kasih kita, perhatian kita. Kita bisa melakukan sesuatu untuk orang-orang yang terkucilkan dan sebagainya. Ada begitu banyak. Bukan cuma di gereja, bukan kita bisa melayani di rumah kita, di tetangga kita, di orang-orang yang kita temui setiap hari. Ada begitu banyak hal yang kita bisa lakukan untuk melakukan pelayanan. Dan rasanya tidak masuk akal kalau teman-teman mengatakan aku tidak ada ladang untuk pelayanan. Tidak masuk akal. Karena setiap kita selalu diberi kesempatan dengan orang-orang sekitar untuk melayani Tuhan. Seharusnya anugerah Tuhan itu mendrive kita untuk tetap melayani walaupun kita berada dalam kondisi krisis. Bagaimana dengan kondisi Bapak Ibu saat ini? Sudahkah kita melayani Tuhan dengan maksimal? Engkau dalam krisis, aku juga mengalami krisis. Engkau mengalami permasalahan, aku juga punya masalah. Tapi maukah kita tetap melayani Tuhan? Kita tetap melakukan pekerjaan Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah mengalami anugerah itu yang lebih besar dari permasalahan kita, apapun itu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk teladan daripada Jemaat Makedonia. Kami belajar bagaimana menghayati anugerah. Seharusnya anugerah Tuhan itu lebih dari cukup yang membuat kami bersuka cita. Anugerah Tuhan itu seharusnya lebih dari cukup yang membuat kami untuk dapat tetap memuji Tuhan, bahkan lebih lagi. Anugerah itu seharusnya lebih dari cukup untuk membuat kami untuk tetap melayani Tuhan. Tolonglah kami Tuhan di tengah krisis apapun yang kami alami. Bila kami tetap dapat melayani dengan maksimal untuk pekerjaan Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Mampukan setiap kami dan setiap jemaat yang mendengarkannya dari rumah masing-masing. Mampukan kami dan terus ubah hidup kami menjadi seperti Engkau yang lebih dahulu melayani kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri rangkaian